sendiri. Terserah lah orang mau. Kalau kata EGP, kalau kata kami dulu, emang gue pikirin. Emang gue pikir dulu bahasa-bahasa kami dulu gitu kan. Kita itu berinteraksi tadi menyebabkan orang tersinggung, berarti komunikasi kita nggak efektif. Karena kalau orang tersinggung berarti kan dia nggak sepaham dengan apa yang kita ini kan ya. Nggak semasukan ya. Iya, nggak semasukan kalau kata kita tuh kan. Halo sobat semuanya, menjalani rutinitas kalian bersama aku Bunga Airways dan rekan tercantikku Audrey Erina Putri di podcast Komunikasi. Ngomong-ngomong, episode kali ini agak berbeda ya teman-teman, karena kita sedang melakukan praktikum podcast ya Dre. Iya. Dari mata kuliah jurnalisme audio dengan dosen pengampunya Ibu Bianca Virgiana MIKOM. Nah, jadi kalau misalnya ada perkataan yang kurang sesuai, harap maklum ya teman-teman, karena kita masih dalam proses belajar ya, benar-benar. Nah, gimana Dre? Nah, seperti yang kita semua ketahui di zaman sekarang ini nih, baik itu generasi Z maupun milenial seringkali merasakan ketersinggungan ataupun mengalami ketersinggungan nih dalam berinteraksi baik di media sosial maupun di real life. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri karena setiap orang memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Nah, kali ini kita sudah ada narasumber ya, Dre. Narasumber yang cantik, manis, dan luar biasa untuk mengulik pembahasan kita tadi, yakni Ibu Merita Auli MIKOM. Halo Ibu. Selamat siang teman-teman semua, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Luar biasa, Allah Akbar. Ibu gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik walaupun dalam suasana puasa Ramadan ya. Kalian berdua puasa? Puasa, Bu? Enggak. Iya, ya namanya perempuan Ya, spesial. Ya, spesial perempuan itu kan orang-orang spesial. Ada pengecualian yang ini ya. Walaupun dalam keadaan puasa, alhamdulillah dalam keadaan sehat aja. Terus ya seperti yang teman-teman lihat, saya semangat sekali ya. Antusias ya teman-teman. Nah, ini Ibu Merita Auli MIKOM ini beliau adalah seorang dosen dari program studi ilmu komunikasi Universitas Batu Raja. Ibu, boleh tahu sedikit mengenai profil Ibu nih? Kalau Ibu itu aslinya orang mana sih, Bu? Oh iya, kalau mau lihat asli atau keturunan, saya ini sebenarnya pulau orang Lampung, gitu ya. Ibu dari, kalau dulu namanya Lampung Barat, Kruy. Kalau ayah itu dari Lampung Selatan, gitu. Saya juga kelahiran dari Lampung di Kruy. Ada yang tahu nggak? Kalau sekarang Kruy itu udah jadi salah satu destinasi wisata. Ya, bagus kan di sana pantainya. Pantainya bagus banget, pantainya masih bersih gitu kan. Nah, saya lahir di sana, tapi kebetulan besarnya di Batu Raja. Sampai-sampai saya lebih menguasai bahasa Batu Raja nih. Bahasa Iya, bahasa Lampung saya ngerti, tapi untuk ngucapnya mungkin agak sulit gitu. ya. Iya, gitu. Kalau untuk pendidikannya Bu, dari masa kuliah itu sampai bisa jadi seorang dosen sekarang gimana sih Bu? Saya itu kalau sekolahnya semuanya ada di Batu Raja, dari SD, SMP dan SMA sampai dengan waktu S1-nya gitu ya. SD kebetulan di SD dulu pertamanya SD 4, terus berubah jadi SD 39 waktu itu, terus lanjut ke SMP Negeri 1. SMA-nya di SMA Negeri 1 ya, kebetulan alumni SMA Negeri 1 banyak nih yang masih di komunikasi ya. Dan untuk S1-nya saya juga alumni dari Unbara. Dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan pertama saya. Lanjut ke S2-nya saya di Unila ngambil Prodi Ilmu Komunikasi juga.
tamatnya itu tahun 2020 kemarin. Pada saat akhirnya saya jadi dosen gitu ya, pada saat itu kan prodi ilmu komunikasi masih bisa nih dosen untuk calon jadi dosen itu dari S1, tapi untuk menjadi dosen tetap itu ternyata mesti S2 gitu kan. Jadi saya melanjut S2. 2015 saya bergabung di prodi ilmu komunikasi waktu itu, kuliah, terus 2020 selesai dan alhamdulillah sudah jadi dosen tetap di prodi ilmu komunikasi sampai dengan sekarang. Luar biasa sekali ya, Dre. Ya, gimana, Dre? Ini ya Bu, Ibu kan seorang ibu rumah tangga nih, sekaligus wanita karir kan. Itu gimana sih Bu cara membagi waktunya? Membagi waktu gitu ya, keluarga dengan ini. Ya, kebetulan saya ini adalah seorang istri dengan 3 orang anak, di mana tiga-tiganya nih putri semua nih, cewek semua, ABG. ABG. Tino Galo kalau kata ini kan. Kebetulan anak saya itu yang pertama itu udah SMA, kedua SMP, yang terakhir itu SD ya, kelas 2. Ya, untuk membagi waktu ya itu tadi, kalau kebetulan kan kalau udah sekolah semua nih mereka kan, udah sekolah semua, jadi kalau pagi itu mereka masuk ke sekolah, saya juga ke kampus gitu kan. Jam kerja kampus juga sebenarnya kalau pas ngajar itu ada yang memang sore, ada ini, dan mereka memaklumi gitu, mereka paham. Ayah mereka juga kan kerja gitu. Jadi ya paling kalau untuk komunikasi kalau ada perlu apa-apa sekarang kan, anak-anak ini kan udah ada pegang handphone gitu ya. Udah canggih deh. Udah canggih, udah ini. Udah masanya memang kan komunikasi via handphone. Tapi kalaupun sudah ini di rumah ya kita tetap komunikasi sama anak-anak gitu kan, atau bisa ngobrol, atau bisa menanyakan tentang kegiatan mereka di sekolah gitu kan, atau saatnya misalnya malam-malam bisa keluar untuk sambil ini cerita-cerita nih, keluar gitu kan, makan keluar gitu, untuk meningkatkan bonding kita dengan anak gitu tadi kan. Ya seperti itu. Paling kalau seandainya memang mau waktu dengan mereka full ya di hari-hari libur, mereka juga kan sibuk sekolah nih. Iya, Bu. Kalau anak-anak zaman sekarang kan selain sekolah dari pagi sampai dengan jam 2 gitu kan, SD pun seperti itu kan, pulangnya kadang mereka ini masih les. Iya, organisasi dan lain sebagainya. Paling itu tadi ngobrol malam atau pagi gitu kan, pada saat sarapan atau dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, gini Bu, di zaman sekarang kan, bukan zaman sekarang aja, dari zaman dulu ya Bu ya, itu ada yang namanya ketersinggungan Bu. Kalau bahasa gaul itu baperan. Ini biasanya cewek yang kena baperan. Nah, menurut Ibu nih, gimana Bu arti dari ketersinggungan dari Ibu sendiri, dan tanggapan dari Ibu mengenai orang yang mudah tersinggung di zaman sekarang itu gimana sih? Ya, kalau kita lihat kalau tersinggung gitu ya, menurut KBBI, menurut KBBI itu adalah seseorang yang mudah sakit hati gitu. Menurut KBBI, jadi tersinggung itu mudah sakit hati. Jadi ketika seseorang itu mudah tersinggung, berarti seseorang itu adalah orang yang mudah sakit hati. Sebenarnya hal yang lumrah gitu ya, bagi seseorang untuk merasakan sakit hati terhadap sesuatu gitu ya. Kalau yang jadi masalahnya itu kalau sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung gitu kan. Dan itu biasanya dialami atau dirasakan oleh orang-orang yang berkepribadian sensitif gitu kan. Baru dengar pendapat sedikit yang kurang berkenan di hati, dia tersinggung gitu kan. Tidak sesuai dengan ini, dia tersinggung, seperti itu. Dan kita sebagai makhluk sosial gitu kan, manusia itu kan sebagai makhluk sosial tidak lepas yang namanya dengan berinteraksi. Iya Bu, benar. Berinteraksi dengan orang lain, karena untuk kita diakui oleh orang lain kita harus interaksi tadi kan. Dalam proses interaksi ini kan kita nggak tahu nih
apa yang kita sampaikan itu membuat orang tersinggung atau tidak? Iya benar Bu. Saya sangat sepakat, ada pendapat yang mengatakan bahwa tersinggung itu adalah bukan sesuatu yang diberi, tapi sesuatu yang kita ambil. Itu artinya apa Bu? Seperti ini. Misal nih, saya mau mengatakan tentang sesuatu. Seperti kemarin contohnya ada konser Blackpink ya. Siapa anak Blackpink? Anak Blackpink. Nah, pada saat konser Blackpink kemarin kan ada salah satu komika, gitu ya. Salah satu komika yang apa namanya bukan ngatain, menyampaikan kekecewaannya terkait konser yang dilakukan oleh tampilan yang disampaikan oleh Blackpink itu. Orang-orang yang fans dengan Blackpink tadi agak tersinggung nih dengan ini tadi. Nah, sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan komika tadi, karena itu adalah menurut dia, pendapat dia. Tinggal kita yang menerima itu, kita ngambilnya posisi itu tersinggung atau tidak. Gitu loh. Jadi komika itu menyampaikan seperti itu, misalnya ke Erin, ke Bunga gitu, misalnya ke Arifah gitu kan itu diberikan nih informasi itu ke kalian. Tinggal kalian ini mau mengambilnya itu sebagai sesuatu yang menyinggung kalian atau gimana? Tidak. Itu maksudnya cara menyikapi ya Bu. Iya, itu maksudnya bahwa tersinggung itu bukan sesuatu yang diberi, tapi sesuatu yang kita ambil. Tersinggung atau tidaknya itu kembali ke kita sebagai orang yang mengkonsumsi informasi tersebut, gitu. Ya? Ya. Terus ini gimana sih Bu cara menentukan tingkat ketersinggungan dalam diri kita sendiri gitu? Kalau mau kalau mau menentukan tingkat ketersinggungan itu sebenarnya ini kita cuman sharing ya, karena bukan kompetensi saya. Mungkin kalau ada tingkatan-tingkatan itu mungkin dari sisi psikologi, psikolog gitu ya. Ini pengalaman aja ya. Pengalaman. Kalau tingkat ketersinggungan itu mungkin dari kitanya masing-masing gitu ya. Tingkat baper kita, mudah baper enggak gitu kan? Ini atau enggak? Ya, itu tadi tingkat sensitif dari kita dalam mengkonsumsi informasi yang kita terima. Itu tadi, apakah kita gampang sensitif sekali atau tidak gitu. Dan kita misalnya di posisi orang yang menyampaikan informasi, kita bisa lihat nih teman kita ini kira-kira tersinggungnya seperti apa, bapernya seperti apa terkait ini yang kita sampaikan, seperti itu. Kalau untuk mengukur ke tingkat ketersinggungan ya memang harus ada kajian-kajiannya yang lebih lebih mendalam gitu kalau ininya. Tapi biasanya ya Bu, kita kan nggak tahu tuh orang tuh tersinggung atau baper sama kita atau enggak gitu. Jadi kadang kita udah ngomong nih biasa aja sih Adre ya, cuman dia diam aja. Di belakang malah ngomong kalau dia tuh tersinggung sama kita, itu gimana sih Bu? Iya, makanya seperti yang tadi ada pendapat mengatakan bahwa tersinggungan itu bukan yang diberikan, tapi diambil. Iya. Ya, kan kita tadi sebagai orang menyampaikan informasi tadi ya, kita ngobrol, kita ngasihnya, kita nganggap itu biasa aja gitu kan. Iya. Ternyata orang yang dengarnya tadi tersinggung. Iya. Ya, pertama kalau saya pribadi untuk mengatasi gitu ya. Pertama kita akan lihat ini teman nih yang kasusnya Bunga sampaikan ini, teman kita ya. Circle kita. Kita lihat dia ada perubahan sikap dengan kita gitu kan. Kalau ada perubahan sikap mungkin bisa kita tanyakan, ada apa nih, gitu kan? Kenapa dengan kata-kata saya gitu kan? Ya sudah tahu, seandainya dia katakan tentang ini, ya mungkin kita ada proses namanya minta maaf dengan lapang dada. Kalau kita lapang dada gitu ya, lapang dada minta maaf, ya mudah-mudahan kita juga ya tadi karena kita merasa
yang kita sampaikan itu kita anggap nggak menyinggung, tapi dia merasa tersinggung. Iya. Kan? Kita nggak tahu di mana nih sisi tersinggungnya, karena jelas manusia ini kan macam-macam karakternya, dan kita harus pahami bahwa tidak semua orang itu sama dengan kita. Nah, gitu loh. Karakternya beda-beda. Beda-beda. Mungkin kalau kita nganggap itu sesuatu yang hal biasa aja, ngapain dia nak tersinggung gitu kan? Kok Inca itu tersinggung, tapi kita nggak tahu orang lain. Iya, Gitu kan? Kadang juga yang namanya tersinggung itu adalah perasaan di mana sebenarnya kita itu mengakui benar apa yang kita sadar bahwa apa yang disampaikan oleh orang lain itu adalah benar Iya. tentang kita, tapi kita berusaha denial, menolak bahwa itu ada. Dan nerima, Bu. Nah, kita untuk menutupi, untuk merasakan itu, akhirnya kita tersinggung. Iya. Jadi tersinggung itu seperti itu. Kita itu sadar apa yang disampaikan itu sebenarnya benar, tapi kita berusaha menolak gitu, berusaha nolak dengan apa yang disampaikan orang itu. Misal seperti ini, saya dulu waktu SMA itu saya ini kan dipanggil teman-teman dulu jangkung. Emang untuk kategori perempuan saya itu terasa jangkung. Tinggi saya itu masih SMA kelas 1 itu udah 170. Wow. 17 kelas 2 kelas 3 sekarang 175 tinggi saya. Dipanggil teman-teman jangkung. Jangkung kurus, kutilang dipanggil. Kutilang. Sebenarnya yang mereka katakan itu benar. Gitu loh. Benar, memang saya itu kurus, saya itu tinggi, saya itu langsing dan katanya dada rata gitu kan. Kutilang. Tapi karena saya menolak apa yang mereka sampaikan itu, jadi itu yang bikin saya tersinggung. Sakit hati ya, Bu ya. Ya, itu makanya kadang saya selalu karena itu kan namanya bully gitu ya. Iya, bullying, body shaming. Body shaming di ini. Tapi kembali ke kita, gitu ya, kembali ke kita, apakah kita akan mengambil hal itu sebagai suatu ketersinggungan terhadap kita atau tidak? Akhirnya saya berpikir waktu itu, kalau saya mau tersinggung terus seperti ini, akhirnya kan kalau kita tersinggung itu kita akan menarik diri nih, Iya, dari teman-teman, dari lingkungan, menutup ya, Be. Ya, menutup diri. Akhirnya ibu berpikir kalau seandainya saya seperti ini terus, saya bisa tersingkir nih di sekolah. Yo. Saya nggak akan diakuin keberadaan saya di sekolah kalau saya seperti ini terus. Saya menutup diri, saya malu gitu kan, nggak pede, minder kan jatuhnya kan setelah orang membuli itu. Saya nggak bisa seperti ini. Ya, akhirnya saya memunculkan kepercayaan diri sendiri. Terserah lah orang mau. Kalau kata bunga EGP, kalau kata kami dulu, emang gue pikirin. Emang gue pikir dulu bahasa-bahasa kami dulu gitu kan. Emang gue pikir terserah lah orang mau ngomong apa, pokoknya saya berusaha mengupgrade diri gitu kan. Mungkin dari segi pelajaran atau mungkin dari segi ikut berbagai kegiatan gitu kan. Jadi saya nggak mengambil kata-kata itu untuk membuat saya menjadi tersinggung, sehingga nanti membuat tingkat kepercayaan diri saya hilang gitu. Ya, jadi ya itu tadi, saya nggak peduli apa kata orang, terserah. Pokoknya ini sampai saya berpikir gitu, uang tuh sebenarnya serik dengan aku. Pengen padahal nggak bisa. Akhirnya saya menanamkan dalam diri seperti itu. Sebenarnya dia tuh pengen sih jangkung aku, cuman nggak bisa gitu. Kalau nggak ya saya akan minder terus gitu, nggak percaya diri dengan ini, dan saya akan tersinggung terus gitu. Sebenarnya Bunga pernah mengalami itu, Bu, di masa kuliah ini. Nah, sekarang juga. Iya. Gimana? Gimana nih Bunga? Bunga itu waktu awal semester 1 ini, maaf ya teman-teman. Ini pengalaman pribadi. Iya, cerita ya. Iya, cerita. Jadi awal perkuliahan itu Bunga belum banyak yang kenal nih, Bu, sama teman-teman itu. Iya. Nah, Bunga sering pakai baju warna ungu. Lebih ungu sama nih sekarang. Nah, jalan ya, Bu ya, entah gimana ada orang yang ya 1-2 gitu bilang, adalah pasti privasi ya, Bu. Ya, enggak nyebut merek. Iya. Iya. Itu tuh. Padahal Bunga nggak kenal, Bu, sama dia. Awal mulanya Bunga anggap biasa aja ya, Bu ya. Bunga kira bukan Bunga yang dibilangin tuh, Dre. Tapi setelah sekian lama, Bu, kok malah nambah parah gitu kan. Satu angkatan, Bu, malah kayak gitu. Jadi Bunga merasa, aduh, ini
ada muncul rasa nggak percaya diri gitu, atau semester 1, semester 2 Bu, rasa mau nutup diri. Cuman ya kayak ibu tadi tuh kan, kalau mau tersinggung terus menerus, yang ada nanti kita yang tersingkir. Ya, benar ya. Emang mesti ditanamkan seperti Iya. itu. Jadi Bunga upgrade diri, Bunga tunjukin potensi diri Bunga. Yang tadinya Bunga malu nunjukin keluar, ini Bunga tunjukin kalau Bunga tuh bisa lebih dari mereka. Iya. Dan sekarang memang, ya alhamdulillah memang tertunjuk gitu ya. Iya. Iya. Ya benar. Ibu sepakat sama Bunga ya. Kalau kita mau orang lihat siapa kita gitu ya, kita itu harus memunculkan kelebihan kita. Saya kalau di kelas itu sering bilang sama teman-teman, sama mahasiswa, kamu itu kalau mau mudah dihafal oleh dosen gitu kan, harus di atas rata-rata. Ya, di atas rata-ratanya bukan berarti kamu harus pinter terus, pinter nian gitu kan. Sampai ibu ngomong, dalam tanda ini ya, kalian itu kalau memang nak mudah dihafal itu, kok misalnya pinter nian atau males nian gitu kan. Di kelas ribut nian atau diem nian, pasti nanti oh itu yang tukang ribut itu ini nih namanya. Atau kalau seandainya dia diem banget, oh yang paling diem di kelas itu, seperti itu. Ya kita harus ya sama seperti Bunga tadi, supaya kita nggak merasa minder, merasa ini ya, kita harus mengupgrade diri kita gitu ya, harus paham apa nih kelebihan kita. Iya Bu. Di balik kekurangan yang kita punya, apa nih kelebihan kita, dan itu yang harus kamu gali gitu. Iya benar. Kalau itu kamu gali, orang-orang yang tadi menganggap kamu itu membuli kamu, mengatakan yang negatif akan tertutupi gitu. Iya, dengan ini kamu tadi. Iya, seperti itu. Jadi ini Adria, interaksi atau komunikasi itu bisa ya Bel mengatasi kebaperan tadi, ketersinggungan tadi Bu. Iya, seperti ini. Kan komunikasi yang efektif itu apa? Komunikasi yang efektif itu komunikasi yang seperti apa? Timbal balik, ada feedbacknya Bu. Ya, ada feedback. Terus komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi di mana saat kita bertukar informasi, pesan yang kita sampaikan itu akan dapat mengubah sikap dari komunikan kita dalam berkomunikasi. Dan perubahan sikap itu, indikatornya adalah perubahan sikap orang itu adalah menyetujui atau mengikuti pesan yang kita sampaikan. Ya, seperti itu. Nah, agar tadi kan kalau seandainya kita itu berinteraksi tadi menyebabkan orang tersinggung, berarti komunikasi kita nggak efektif. Karena kalau orang tersinggung berarti kan dia nggak sepaham dengan apa yang kita ini kan ya. Nggak semasukan ya. Ada semasukan kalau kata kita. Ada semasukan dan ini. Nah, kita pada saat berinteraksi dengan orang itu tadi, kalau kita sebagai komunikatornya atau sebagai orang yang menyampaikan pesan, bukan orang yang tersinggung tadi ya. Jadi kita harus lihat audiens kita ini seperti apa, gitu. Kalau kita berkawan, ya kan, kita sudah tahu nih, Audrey ini misalnya wongnya jangan dipancing dengan kata-kata yang menyangkut tentang keluarga, kan ya. Jadi jangan dibahas tentang ini tadi, tentang keluarga yang ini tadi, atau jangan membahas tentang body shaming yang tadi. Jangan kita bahas. Jadi ya memang interaksi itu bisa kok mempengaruhi agar orang itu jangan tersinggung dengan apa yang kita ucapkan, karena kalau ucapan kita udah tersinggung, komunikasi kita nggak efektif. Iya benar banget Bu. Iya. Yang mana Tri? Tapi ada juga nih Bu yang mengatakan kalau komunikasi atau interaksi itu bisa menjadi sebuah konflik tuh Bu. Ya, bisa, karena komunikasi itu kan itu tadi. Kalau komunikasi yang kita lakukan itu kita nggak paham siapa komunikan kita, kalau dalam ini ya mata kuliah komunikasi ya, siapa komunikan kita, siapa yang kita ajak ngobrol, kita nggak paham, ini ya bisa. Interaksi yang kita lakukan itu bisa membuat ketersinggungan, karena misalnya nih kamu ngobrol dengan anak SD gitu kan, atau kamu ngobrol dengan orang-orang di pasar gitu kan, kamu ngobrolkan tentang
dunia politik gitu kan, dunia politik yang nalaran orang-orang di pasar itu misalnya kan kalau lagi pemilihan gitu kan, Iya, Bu. dia orang-orang yang membela satu pihak gitu kan, kita ngobrolnya terus menyinggung orang yang pihak yang di ininya tadi, ya pasti orang akan tersinggung gitu. Nggak usah jauh-jauh, kadang-kadang apalagi di medsos. Ya kan? Iya, Di medsos Rawanan itu, Bu. kalau di medsos itu rawan sekali menimbulkan ketersinggungan kalau seandainya saya itu kadang tertawa ya, ada sebutan-sebutan untuk netizen Indonesia itu ya, apa namanya, bangsa berflower katanya ya. Berflower. Berkembang gitu kan. Kalau saya berkembang, kita itu gampang banget baper gitu dengan ini. Ya itu tadi, karena memang tingkat pendidikan, tingkat nalar, tingkat ini masing-masing orang itu kan beda gitu kan. Masing-masing apa namanya, anggota masyarakat itu berbeda gitu. Jadi ya kadang itu juga yang bisa menimbulkan ketersinggungan dalam berinteraksi seperti itu. Biasanya nih dari pengalaman Ibu ya, kalau tipe konflik, Bu, tipe konflik dalam berinteraksi nih ya, yang bisa menyebabkan kesalahpahaman tuh apa aja sih, Bu? Konflik-konfliknya gitu. Iya. Ya biasanya kalau kita di ini ya, biasanya kalau yang mudah tersinggung itu kalau kita itu sudah terikat hubungan yang lebih dalam gitu ya. Misalnya seperti ini, Audrey sama pacarnya gitu ya. Nah misalnya saya dengan suami saya, misal seperti kita itu kan sudah punya hubungan yang akrab, yang erat. Terus pada saat kalau orang lain nyampaikan Audrey ini gendut misalnya seperti itu ya, atau Audrey ini hitam seperti itu, kadang kita nganggapnya biasa. Tapi kalau yang ngomong itu orang yang kita sayang gitu, orang terdekat kita, itu kadang lebih gampang gitu ya, Lebih masuk ke hati. masuk ke hati ininya, apa namanya, sakit hati dan akan menimbulkan konflik gitu. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Panji Prakoso, katanya kadang-kadang ketersinggungan atau konflik itu muncul bukan karena orang itu tidak suka dengan kita, benci dengan kita, tapi karena rasa cintanya yang berlebihan ke sesuatu itu. Misalnya seperti ini yang saya contohkan, fans-fansnya Blackpink tadi. karena terlalu cinta dengan Blackpink, terus komunika tadi nyampaikan tentang ininya kekecewaan dengan Blackpink, akhirnya dia tersinggung gitu. Padahal sebenarnya dia nggak benci sih sama si komika tadi, tapi karena kecintaan dia yang berlebihan terhadap Blackpink tadi, apa yang disampaikan oleh si komika tadi membuat orang tersinggung. Jadi karena rasa cinta yang berlebihan terhadap sesuatu bukan berarti dia benci dengan orang yang menyampaikan pesan itu tadi gitu. Sama seperti kita misalnya mencintai suatu sosok, terus Bunga menjudge sosok yang kita cintai ini tadi sebagai sesuatu yang buruk gitu. Ya. Saya sebenarnya nggak benci dengan Bunga, tapi saya tersinggung dengan ucapan yang disampaikan Bunga. Jadi ya sebenarnya kalau dijalin komunikasi yang lebih baik mungkin nggak seperti itu jadinya ketersinggungannya gitu. Kalau gini, Bu, 1, 2 kali, 3 kali bikin jokes itu kalau udah berlebih termasuk udah tanda kutip pembelit bukan, Bu? Ya itu tadi, makanya kata saya tersinggung itu nggak diberi tapi Diambil. ya, gitu. Kita nganggap joke itu sebagai sesuatu bulian ke kita atau bukan gitu. Sebenarnya kalau seandainya kita nganggap jokes itu adalah sesuatu yang membuli kita, ya
bisa kita anggap bahwa itu adalah bulian. Makanya kata saya, kalau seandainya setiap jokes-jokes itu mau kita anggap bulian, ya garing juga dunia kan, gitu kan. Kadang-kadang saya pernah memposting kemarin, merepost ini postingan teman mengatakan bahwa bestie itu ada biasanya di dalamnya ada orang yang satu kurus benar, satu gendut benar, satu jelek benar, satu cantik benar, gitu kan, satu tempo, satu cerewet, satu ini. Dan itu kalau dalam hubungan pertemanan, kadang kita kan punya panggilan-panggilan masing-masing ya. Panggilan khusus. Pesek. Ini kalau kita mau ambil itu adalah sebagai suatu hal yang membuat kita tersinggung, ya bisa dianggap itu, kita anggap itu bulian ke kita. Tapi kalau kita memposisikan itu adalah suatu panggilan sayang, panggilan ini, tinggal kita mau mengambilnya itu sebagai apa, gitu loh. Cuman kan sekarang tingkat moral terhadap generasi Z ataupun milenial itu kan Bu agak miris ya. Nah, antara jokes dengan candaan tuh kan berbeda Bu. Kita kan kadang tuh nggak bisa membedain antara jokes dengan candaan itu gimana Bu? Ya itu tadi ya. Sebenarnya pada saat kita memang mengalami hal-hal yang membuat ketersinggungan itu memang ada, kita valid kok, kita boleh mengalami atau mengatakan bahwa kita tersinggung. Karena apa? Kita sendiri yang merasakan. Ya, kita sendiri yang merasakan, kita sendiri yang menganggap bahwa itu adalah suatu hal yang membuat kita tersinggung. Karena kalau ya seperti yang disampaikan oleh Bunga tadi, bahwa saat ini ya walaupun dalam tanda kutip semua generasi sekarang kadang kata-katanya, apalagi kalau di medsos itu kan kita ini kadang gampang sekali gitu ya mengeluarkan kata-kata hujatan dengan ini, tapi pada saat berhadapan langsung dengan orangnya enggak gitu. Kita ini tajam banget gerakan jari ketikan, jangan kacau ini gampang banget kadang menghujat. Ada ini sedikit kita udah menghujat, ini bla 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 gitu kan, yang kadang enggak mikir bahwa tulisan kita itu adalah menyakiti orang lain. Artis-artis itu kan biasanya yang banyak dapat hujatan-hujatan itu di medsos itu kan seperti itu, dan itu banyak dilakukan memang oleh anak-anak yang masih labil gitu, yang mungkin karena itu berbagai faktor ya, orang yang anak-anak yang gampang tadi mungkin dari pola asuh di keluarga, mungkin dari lingkungan, mungkin dari pendidikannya seperti itu, atau dari pengalaman hidup. Itu tadi, kalau saya nganggap orang yang membuli apalagi melalui medsos itu sebenarnya dia menutupin kekurangan dia, gitu, menutupi kekurangan yang ada di diri orang itu. Dia tidak mengakui kelebihan orang lain. Kadang-kadang kita tuh ada postingan orang nih, umur sekian sudah bisa beli ini, kok aku umur ini belum ya. Kok aku umur ini cuma cek ini bareng, insecure ya. Kok aku belum bisa dengan kawan-kawan satu angkatan umuran sekarang, dia sudah sudah selesai kuliah ini, kok aku belum. Karena untuk menutupi kekurangan kita ini tadi, kita cari-cari nih kesalahan dari orang yang ini tadi. Padahal tujuan orang tadi mungkin bukannya untuk ini, bukan untuk pamer, untuk ini. Mungkin salah satunya untuk memotivasi orang. Tapi karena kita ini tadi nganggap ya baper tadi atau ini, kita cari-cari nih kesalahan yang tadi. Alah, banyak kok orang-orang seusia ini katanya masih ini terlalu lebay untuk diposting, terlalu ini lebay dan lain sebagainya, yang seperti itu ini hanya. Nah, kalau Audrey sendiri gimana? Pernah nggak mengalami ketersinggungan waktu pada saat ini di kehidupan nyata atau di dunia maya seperti itu? Kalau di medsos sih belum ya Bu, tapi kalau di dunia nyata sering kali dijadiin bahan ejekan gitu kan, tapi ya sudah gitu. Jadi gimana Audrey ini ya menanggapi dan melihat teman-temannya seperti itu gimana?
Kalau awal-awal dulu sih kayak sakit hati ya Bu. Iya. Kalau sekarang sih karena mungkin mereka anggapnya juga bercanda. Iya. Lebih ke fokus memperbaiki diri. Iya. Terus ya percaya diri gitu Bu. Iya. Terus nggak mudah baper. Ya, itu yang penting. Nggak mudah baper dan mau berlapang dada, gitu kan? Mau berlapang dada, menerima itu ya anggap aja ya jokes kata. Iya, kan? Harus bodo amat ya Bu. Bodo amat lah. Pokoknya aku kadang-kadang ekstrimnya aku udah ganggu dia kok, gitu kan? Aku udah kadang-kadang ada yang ngomong, aku udah minta makan dengan dia. Aku udah butuhnya. Kalau ini ya kalau nggak butuh nggak ya. Kalau kita kan sebagai makhluk sosial yang berinteraksi pasti Saling membutuhkan. saling membutuhkan dengan teman-teman. Yang perlu diingat teman-teman, kita itu apalagi dalam berteman ya, jangan pilih-pilih. Iya Bu. Saya itu kalau makanya waktu di semester awal saya bilang sama mahasiswa saya, kamu itu kalau baru di semester awal, semester 1, 2, 3 sampai 4 itu jangan dulu bentuk circle gitu kan. Kadang kita kan udah bentuk circle, pokoknya aku kalau buat tugas kelompok sekelompok dengan ini. Iya, benar ya. Kalau seandainya nak pergi-pergi, jangan dulu, karena kalian itu kan dari SMA, dari masing-masing sekolah yang berbeda, macam-macam. Bergaul dulu dengan semua orang. Jadi sambil bergaul itu kita bisa mempelajari pribadi orang, karakteristik orang, cara berinteraksinya seperti apa. Nanti pada semester ini akan mengerucut sendiri kok itu. Seleksi alam. Seleksi alam, ya benar, seleksi alam. Saya kan seleksi alam. Jadi kita akan mengerucut. Oh, nanti ketemunya ini. Jangan dari awal. Oh, ini cantik, ini pintar. Aku nak masuk dengan dia nih. Jangan seperti itu. Kita nggak tahu nanti kita butuh dengan orang ini. Dengan mentang-mentang dia tuh pemalas. Nggak usah dikawan. Belum tentu. Siapa tahu memang mungkin di kelas kita nggak butuh. Iya. Kita ketemu di jalan, kita lagi pecapan, ketemu orang yang malas tadi. Kalau kita cuek, kita tidak pernah ngobrol dengan dia. Kira-kira berani nggak kita minta tolong? Enggak. Itu. Makanya maksud saya jangan pilih-pilih dulu gitu. Pergaulah. Jangan hanya kalian berinteraksi ngobrol-ngobrol ngumpul-ngumpulnya jangan hanya dengan orang prodi komunikasi aja. Coba ngobrol juga atau bergabung juga ke teman-teman dari fakultas-fakultas lain gitu kan. Ngobrol-ngobrol, dan saya sangat menganjurkan sekali mahasiswa saya itu ikut organisasi. Ya, ikut organisasi, tapi dengan catatan jangan melupakan yang namanya kuliah. Karena tujuan kita masuk ke Unbara apa? Kuliah. Belajar, cari ilmu. Jangan lupakan itu maksudnya. Jadi berinteraksi, berorganisasi itu boleh, tapi tujuan utama untuk kuliah itu harus diutamakan. Ya benar. Harus jadi prioritas. Iya benar, harus jadi prioritas. Tips and trik nih Bu untuk cara meredakan baper tadi, ya ketersinggungan. Gimana Bu? Ya itu tadi EGP pertama kalau kata saya emang gue pikirin kan ya itu yang pertama. Terus ya tersinggung tadi kan karena kita denial terhadap apa yang disampaikan orang. Ya. Jadikan apa yang disampaikan orang itu motivasi kita untuk berubah menjadi lebih baik gitu. Benar. Jadi motivasi kita diomongi gendut. Ya biarin, emang gue pikirin dia ngomong gendut, yang penting aku enak makan, sehat gitu kan. Jadi kan motivasi, walaupun aku gendut, coba cari apa, misalnya gendut, kita gendut tapi bersih, ya, gendut tapi rapi, ada kelebihan masing-masing. Atau saya kalau gendut saya bisa menguasai di mata kuliah ini, seperti itu. Jadi hilang yang tadi gendutnya tadi, gitu kan. Terus juga ya kita juga sebagai orang yang tersinggung tadi ya, kita juga harus memahami bahwa tidak semua yang orang lain itu sama dengan kita, dan tidak semua yang disampaikan orang itu tertuju ke kita. Kan kita nih baper nih, kadang uang itu ngomong itu bukan untuk kita. Iya. Cuman kita anggap itu ngomongin kita. Nggak baper lah itu. Benar. Itu tadi, tingkatkan kualitas diri, terus upgrade keahlian tadi kan. Terus yang penting itu tadi masa bodoh gitu kan, kalau bahasa kalian sekarang masa bodoh Bu. Kalau kami dulu emang gue pikirin EGP, emang gue pikirin cici kan. Iya seperti itu.
Salah satunya kalau saya ya pengalaman saya pribadi gitu ya. Cuman kalau mungkin dari sisi psikologi mungkin ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh ini. Cuman kalau saya pribadi seperti itu, emang gue pikirin terserah lah orang ngomong ini. Merita itu katanya awak jangkung, awak ini kan, ngapa udah masuk poluan kan? Ngapa udah jadi polisi ya, ngapa udah jadi tentara gitu kan? Apa namanya? Ya seperti itu. Ya terserah. Orang mau ngomongin seperti itu, yang menjalani adalah saya. Iya, benar-benar. Ya seperti kata Audrey tadi, ngato-ngatoi. Ya terserah lah, pokoknya inilah aku gitu kan. Dan sambil diiringi dengan upgrade diri tadi. Iya, benar. Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini aja ya obrolan kita ya, Dre ya. Sangat seru sekali. Mungkin dari Ibu Merita sendiri ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman di rumah? Ya, teman-teman, yang perlu kita garis bawahi bahwa tersinggung ya terkadang merupakan perasaan yang valid dan masuk akal, gitu kan? Masuk akal ketika seseorang itu menghina kamu, menghakimi, meremehkan kamu, dan kamu memiliki hak untuk marah karena itu secara sah sudah terjadi. Jadi orang itu tidak berhak untuk mengatakan bahwa kamu itu terlalu sensitif. Jadi tersinggung merupakan perasaan yang sah dan boleh kamu miliki. Ya, itu saja teman-teman terkait dengan ketersinggungan ya ini tadi. Ya bahwa orang yang tersinggung itu boleh gitu. Bukan berarti nggak boleh, dan orang tidak punya hak untuk mengatakan bahwa kamu itu orangnya baperan. Iya, Bu. Kalau pada saat terjadi tersinggung itu memang benar-benar terjadi dan itu meremehkan dan menyangkut ke jati diri kamu, ke personal kamu, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Merita Auli telah menyampaikan edukasinya ya, Dre, sangat luar biasa sekali. Sama-sama ya. Ini sebenarnya bukan edukasi ini, cuman kita Lebih ke pengalaman ya. dari cerita-cerita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Amin, amin, amin. Ya. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Unbara TV ya teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.